Perkenalkan, saya Goldwin. Saya Kathleen. Kami berdua akan menjelaskan tentang Bangsa Eropa di tanah Minahasa hingga kebudayaan yang ada. Stay tune ya. enjoy. Kalian tahu tidak sih, bangsa Eropa datang ke tanah Minahasa pada tahun 1563, yang dimana memiliki tujuan awal untuk melakukan penyebaran agama Nasrani oleh Portugis dan dilanjutkan oleh Spanyol pada tahun 1580. Tetapi pada akhirnya tentara Spanyol melakukan tindakan tidak senonoh kepada kaum wanita yang mengakibatkan amarah masyarakat memuncak hingga pada tahun 1644, yang dimana mereka melakukan perlawanan terhadap bangsa Spanyol dan meminta bantuan terhadap bangsa Belanda pada tahun 1661, yang dimana membuat bangsa Spanyol terdesak dan menyingkir dari Minahasa. Masyarakat Minahasa dan bangsa Belanda memiliki perjanjian yang bernama Perjanjian Hebron, yang dimana berisikan 3 hal berikut. Tapi tidak bertahan lama, 4 bulan kemudian bangsa Belanda mengkhianati bangsa Minahasa dan terjadi perang di antara keduanya yang berlokasikan di Benteng Raya, yang merupakan tempat pertemuan antar suku-suku Minahasa. Lalu pada tahun 1809, bangsa Belanda berhasil masuk dan membakar hangus semua rumah-rumah yang ada di sana. Dan pada tahun 1810 sampai kepada 1816, bangsa Inggris yang menjajah bangsa Minahasa. Dan bangsa Inggris melakukan penjajahan pada tahun 1810 hingga pada tahun 1816. Lalu, apa sih pengaruh bangsa Eropa terhadap masyarakat Minahasa? Kira-kira ada nggak sih pengaruh positifnya? Tentunya ada dong, seperti pada masa jajahan Inggris, mereka membuat jalan yang menuju ke kota London, dan itu menjadi pengetahuan yang baru bagi masyarakat pada masa itu. Lalu pada masa jajahan Portugis dan Spanyol, mereka menyebarkan agama Nasrani yang mempengaruhi masyarakat pada masa itu, yang sebelumnya mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme, sehingga tidak sedikit masyarakat pada masa itu yang dibaptis. Kalian tahu nggak sih karya-karya karya ini merepresentasikan masyarakat Minahasa yang ramah dan suka menyambut tamu. Oleh karena itu, tarian ini sering ditampilkan saat untuk menyambut tamu. Dan tarian ini juga diiringi oleh alat musik kolintang dan aba-aba dari ketapel. Alat musik tradisional yang sudah menjadi karya, yaitu kolintang. Kolintang terbuat dari kayu, tetapi pada awalnya berbahan logam karena bentuk awalnya yang merupakan gong. Lalu lewat perkembangannya dari gong, kolintang berubah menjadi orkestra, lalu menjadi kolintang kayu seperti saat ini. Kolintang memiliki 10 unit yang memiliki tugasnya. Yang pertama ada Ina, Wangko, dan Taweng sebagai melodi 1, 2, dan 3 yang tugasnya untuk membawa nada dalam satu lagu. Yang kedua ada sela atau selo yang merupakan penguraian dari chord. Yang ketiga ada karua dan karwarua atau gitar 1 dan 2 yang dimana untuk memainkannya diperlu untuk menghafal chord. Keempat ada katelu atau juk yang harus dimainkan dengan tempo yang sama dari awal sampai akhir. Dan yang kelima ada luwai atau bass yang merupakan fondasi dari permainan yang bisa dimainkan seperti selo atau sela, tetapi selo atau sela tidak bisa bermainkan seperti bass. Lalu juga ada uner dan unerua atau disebut sela atau satu alter 2, di mana suara yang dihasilkan lebih nyaring dan kurang melenting dan lebih dominan dalam ritme. Nah, budaya yang ada di Minahasa seperti kolintang harus kita lestarikan dan kita perkenalkan. Lalu, bagaimana melakukan itu? Caranya adalah dengan mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial dengan membuat konten atau mengupload foto. Kita juga bisa berpartisipasi dengan acara kesenian yang diselenggarakan. Lalu, kita juga bisa ikut mencintai pakaian adat atau seperti batik dengan memakainya. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh malu untuk memperkenalkan budaya kita sendiri dan harus merasa bangga. Itu dia penjelasan kami mengenai kedatangan bangsa Eropa ke dalam Minahasa hingga kepada kebudayaannya. Bagaimana penjelasan kami tadi? Seru bukan? Kami sudah melakukan bagian kami. Saatnya kalian. Mari sama-sama lestarikan Torang Pe Budaya.